Oke, selamat malam sobat menyan semua. Ini kita coba ulang lagi live-nya karena yang sebelumnya nampaknya ada gangguan. Oke. Oke. Mbak Vicky. Nah, oke. Bisa. Mas aku Bisa. yang belum. Nah, ini dia. Ayo, Arya. Nah, oke Om. Maaf ya. Tadi Iya. aku request nggak ada kolom requestnya, jadi nggak ngerti caranya masuk gimana. Iya nggak apa-apa Om. Tadi Kan aku biasanya juga kan ada. ada error. Nih mungkin Instagram Om kayaknya kepake Aji Kemayan Om kayaknya. Akalnya aja tapi. Ya, ini aku mau nanya-nanya dikit Om. Ini mungkin ini kalau misalnya buat penyanners yang sebelum live yang sebelumnya belum nonton, ini gimana nih Om? Ada apa nih Om dengan gambar ini nih Om? Pengen tahu aja nih. Nggak tahu ya. Itu gambar Mas Agung, Mas, jangan gitu loh, diakuin loh. Nggak gitu, Mas. Bakat-bakat seni itu Nggak harus tahu. dikembangkan, dipopulerkan. Bakatnya keren Om. Bakat terpendam ini. Iya, bakat terpendam. Ya nggak pernah ngomong-ngomong, Kebetulan. tahu-tahu jadi. Ya udah kita Kebetulan lanjut aja ya. pas lagi ke gambar. Kebetulan Pas lagi. itu Aryo. Oh, kebetulan. Bukan karena berbakat ya. Nggak Oh, mungkin, itu nggak mungkin. Kalau kebetulan itu gambarnya anak TK, Mas. Yang kayak orang terus ada Iya. tangannya gini-gini gitu kan. Itu kayak anak TK toh. Nah, kalau kayak anak TK kayak gitu, seniman gimana? ya udah, Mbak, debat kita di sini. kita lanjut aja hari ini nih. Udah jam segini. Nanti ini hari ini ada Kayaknya 113 slide, Mbak. Mbak sudah siap minum? Oke, Aman. siap. Oke. Nih. Oke. Kita mulai ya, Om. Semua. Ya. Oke. Oke, 93 Sang Puspatajem part 27.67 Pakem petungipun Wiyoso Keraton Kencana. 111 plus 1 slide. 001 leluhur kita mempunyai banyak perhitungan dalam membangun sebuah keraton. Dan perhitungan yang dilakukan oleh para leluhur banyak berlandaskan dasar yang tidak kita pahami. Ya karena perhitungannya banyak banget ya. Istilah nggak cah dikomentari biar cepat selesai Mbak, karena udah telat kan mulainya. Slide kedua, ada perhitungan dari leluhur yang didasarkan pada kejadian di masa lalu. Hal ini terlihat dengan pengaturan tanggal dalam pendirian keraton. Ya itu lanjut aja. Pasti udah pernah tahu kalau masalah seperti itu. Terus slide ketiga, namun ada sangat banyak perhitungan yang justru berdasarkan pada kejadian di masa depan. Dan kejadian di masa depan ini sudah dipertimbangkan dengan sangat cermat dan teliti oleh leluhur. Ya logikanya kalau orang Warsito aja itu bisa ngeliat ke jauh ke depan. Yang lebih luhur dari orang Warsito kan banyak. Jadi artinya kan yang bisa melihat ke depan itu banyak banget ya. Artinya memang leluhur kita tuh bisa lihat masa depan. Dan itu anugerah ya. Kalau bagi saya itu anugerah sih itu kayak gitu tuh. Punya leluhur seperti itu kan anugerah. Lanjut Mbak. Slide keempat, selain itu, perhitungan juga menyangkut kondisi yang terjadi saat ini. Maka posisi keraton seharusnya dibangun pada posisi yang melibatkan 3 kejadian yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ya karena mereka bisa mengerti masa depan dan bisa melihat masa lalu. Jadi bagi mereka present kan semuanya. Nah Mbak, lanjut. Oke, slide kelima, kemampuan mempertimbangkan kejadian di masa depan adalah kemampuan yang sangat luhur yang dimiliki oleh leluhur kita. Sehingga sangat mampu melihat kejadian di masa lalu dan masa depan, apalagi masa sekarang. Amazing. Iya dong. Itu bangga kan punya leluhur kayak gitu. Lanjut Iya, aja. iyalah. Slide ke-6, karena kita hidup di Arcapada dan Arcapada ada di alam raya, maka seluruh interaksi yang berada di alam raya juga termasuk dalam perhitungan para leluhur. Yang bagian ini mungkin tidak akan pernah kita buka secara detail ya, karena perhitungannya di sini menyangkut banyak hal tentang perputaran alam dan sebagainya gitu. Karena
Karena kalau ini dijelaskan secara terbuka, nanti resikonya bahwa ya anggap aja nggak ada risiko deh. Pokoknya ini kita tidak punya wewenang untuk membuka yang berinteraksi dengan alam raya. Yang kita buka Tipis-tipis hanya yang nggak bakalan Mas. Tipis-tipis ya itu tugasnya Mbak Vicky ya, yo. Ngaku orang udah ngerti juga. Minggu depan Mbak ada saatnya. Oke. spoiler Lanjut. banyak ya. Slide ke-7, bahkan hal yang terjadi di luar angkasa yang sangat jauh sekalipun, terkadang bisa kita temukan di banyak serat kuno dalam menentukan pembuatan suatu keraton. Ya, tapi kalau nemu ya, kalau nggak nemu ya nggak. Berarti nggak akan ketemu. Lanjut, Mbak. Slide ke-8, posisi bulan juga menjadi perhitungan yang pokok dalam pendirian suatu keraton. Dan biasanya pada saat purnama kan. Lanjut, Mbak. Slide ke-9, posisi kaki kayangan yang bisa dilihat dari arcapada secara jelas juga digunakan untuk menentukan waktu pendirian suatu keraton. Ya, biasanya sih pada saat kayangan Cakra Kembang lagi ada di timur. Lanjut, Mbak. Slide ke-10, selain kaki kayangan yang bisa terlihat jelas, keberadaan rasi bintang juga digunakan untuk menentukan posisi dan waktu pendirian keraton. Ya, lanjut aja. Oh, berarti ini zodiak tuh berpengaruh ya, Om? Ya, tapi cara baca zodiaknya beda loh kita sama mereka, Oh, sama beda ya? yang astronom. Beda. Oke, siap. Next. Oke. Slide ke-11, keberadaan matahari juga sangat diperhitungkan dalam pendirian suatu keraton. Hal ini diperhitungkan agar keraton berada dalam posisi di tempat yang selalu ada matahari, tapi tidak terlalu panas. Juga tidak terlalu dingin gitu ya. Lanjut, Mbak. Slide ke-12, kejadian gerhana matahari juga menjadi perhitungan karena efek gerhana dianggap akan mempengaruhi keraton ke depannya nanti. Kalau yang saya tahu ya, biasanya itu kalau akan setelah ada gempa bumi, kalau ada gerhana itu maka tidak akan terjadi apa-apa. Biasanya gitu. Biasanya loh. Gimana? Ulang. Itu di highlight ya. Itu harus di-highlight itu. Kalau ada gempa di ibu kota, terus setelah itu ada gerhana, itu biasanya kejadiannya tidak akan terjadi apa-apa gitu loh. Tapi kalau tidak ada gerhana, lah itu nggak tahu. Oke, kita nggak tahu. Apa-apanya nggak tahu. Lanjut. Oke. Slide ke-13, gerhana bulan juga dijadikan patokan untuk tidak memulai pembangunan keraton. Maka keraton seharusnya mulai dibangun pada saat purnama tiba. Itu jelas. Lanjut coba. Aku pernah dengar Om, katanya itu gerhana bulan tuh kayak apa Bathara Kala nyaplok bulan ya, apa sih? Pernah dengar kayak kata-kata seperti itu gitu. Ya memang iya, makanya tidak akan membangun keraton pada saat bulan kayak gitu loh. Pada saat gerhana. Oke. Lanjut. Slide ke-14, warna bulan yang merah juga dijadikan patokan agar keraton tidak dibangun pada saat itu. Ya, supaya karena keraton tidak berdarah-darah gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-15, kedatangan komet atau lintang kukusan juga dijadikan patokan untuk tidak mendirikan keraton pada saat itu. Ya, itu memang ada. Kalau itu jelas ya. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-16, lebih dari itu, semua kehidupan manusia yang ada di alam raya juga sangat diperhitungkan, karena isi alam raya memang harus dikenal, dan cara berinteraksi dengan alam harus selalu dibangun. Maka, seharusnya waktu dan tempat yang tepat untuk dibangunnya sebuah kehidupan juga harus diadakan di tempat yang tepat di alam raya ini. Mungkin bahasanya membingungkan, tapi ya begitulah kita gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-17, berdasarkan pertimbangan secara alam raya, maka para sang hyang yang sangat luhur sudah memilih Arcapada untuk dijadikan tempat hidup bagi manusia. Ya, itu ada penjelasannya, tapi tidak kita jelaskan di sini ya, karena memang kita tidak punya wewenang untuk itu. Itu sama aku pernah baca sih Om. Mungkin penelitian dari luar ya, tapi penelitian dari luar negeri itu pernah ada bilang katanya tuh bumi itu lokasinya tuh benar-benar sempurna Om. Karena katanya kalau berapa ribu kilometer lebih jauh terlalu dingin, berapa ribu kilometer lebih dekat terlalu panas gitu.
Ya, tapi kan mereka hanya bisa melihat dalam satu sisi kedekatan dengan bintangnya saja kan, bukan bagaimana menghitung terhadap gugus galaksi dan kemudian bagaimana interaksi antar galaksi dan sebagainya itu kan. Sudah ada kan? Belum ada sih Om, belum ada. Nah, ya. Makanya yang itu tidak akan kita buka. Oke, siap Om. Kita Tumben Mas Agung next. itu Gimana, Mbak? makan permen. Tumben Mas Agung makan permen. Yaudah, oke. Slide ke-18. Dalam tradisi di Jawa, naga sangat dikenal sebagai sosok penjaga bumi. Itu banyak ceritanya lah, jadi tidak perlu kita yang cerita gitu. Dan sudah banyak yang punya cerita itu. Lanjut. Ya. Slide 19, maka simbol dan gambaran naga akan mudah ditemukan di berbagai peralatan tradisional. Banyak banget ya, bukan hanya di gamelan, di yang lainnya juga. Lanjut Mbak. Bahkan dari seluruh negara ya, seluruh dunia itu. Naga tuh emang di seluruh dunia tuh ada legendnya. Kita berikutnya Mbak. Slide ke-20, posisi naga juga digambarkan untuk melindungi keberadaan pusaka. Maka di sisi kanan dan kiri dari pelangkan keris dan patrem digambarkan sosok naga tersebut. Karena pada dasarnya ada dua naga yang besar, cuman itu kan dongeng kita ya. Kalau dongeng yang lain ya boleh aja kalau tidak. Lanjut aja Mbak. Oke. Slide ke-21, pelangkan tombak yang pakem juga akan menggunakan simbol naga yang menjaganya. Ya, itu semua orang juga pasti tahu lah, pangkal. Lanjut Mbak. Slide ke-22, perlambang naga juga ada di bawah dampar, yang biasanya digunakan sebagai tempat rawuhnya leluhur. Itu kalau di kita loh ya, tapi kalau di tempat lain nggak tahu. Ada gambarnya seperti itu, terus di atasnya kan kita kasih batu marmer untuk beliau kalau datang dan pakaiannya juga kita siapkan sehingga kalau beliau datang juga datangnya lengkap dengan pakaiannya kan, jadi tidak astral. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-23, dalam sanggar tempat bertemu leluhur sangat jelas digambarkan keberadaan naga yang menyangga di bawah dampar. Itu versi saya, versi Translation Center, bukan, nggak tahu kalau yang lain kan itu punya hak sendiri-sendiri. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-24, maka leluhur memberi tanda pembagian waktu dengan istilah naga dino agar tidak salah dalam memilih waktu dan tempat yang tepat. Istilah naga dino pasti juga udah banyak yang tahu karena itu di banyak primbon kan juga sudah ada. Lanjut Mbak. Slide ke-25, bagi leluhur, naga bukan benda mati dan bukan hanya mitos, tapi benar-benar makhluk yang menjaga Arcapada. Ya, dan posisinya memang mengelilingi bumi, harusnya begitu ya. Lanjut aja Mbak. Slide ke-26, bagi leluhur, naga juga bisa bergerak, dan gerakan dari sang naga bisa mengakibatkan bergetarnya permukaan Arcapada yang disangganya. Itu sih pasti sudah banyak cerita seperti itu juga, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Lanjut Mbak. Kok semua udah? Udah tahu gitu sih. Ya sebenarnya udah sih Mbak. Udah di situ. Kan yang capek kan yang baca bukan. Lain kali kita bikin capek Mbak. Oke, slide ke-27, bagi leluhur, naga dianggap sebagai pengikat semua unsur yang ada di Arcapada. Sehingga Arcapada bisa terbentuk seperti bola. Dan bola bentuknya pastilah bulat, bukan bidang datar. Ya, bagi kita bumi itu bukan datar. Yang paling penting. Jadi kalau ada yang menganggap bumi itu datar, ya terserah. Tapi bagi saya bumi tidak datar. Gitu ya. Dan kalau sudah tahu seperti itu, kepala naganya harusnya di mana dicari. Gitu. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-28. Sehingga penentuan posisi kepala, ekor, serta badan naga juga sangat penting dalam menentukan perhitungan pendirian keraton. Ya. Karena supaya tidak berbahaya ya. Lanjut Mbak. Lanjut saja lah. Slide Lagi malas bicara. Slide ke-29, karena di daerah yang ikatannya lemah,
maka daerah tersebut akan mudah bergetar. Ya, ya jelas. Kalau itu sih jelas. Tapi nggak perlu penjelasan lah. Karena nanti nggak nakut-nakutin orang. Lanjut, Mbak. Slide ke-30, selain itu, leluhur juga memperhitungkan masalah kedatangan naga lain yang kadang tidak mudah dilihat dengan mata normal. Ya, selama pandangan mata kita menggunakan mata yang dua ini akan susah. Karena itu harusnya pakai mata yang satu. Lanjut, Mbak. Slide ke-31, cuaca dan iklim juga menjadi bahan pertimbangan para leluhur dalam menentukan posisi kerajaan. Ya, karena kalau terlalu dingin, semua juga nggak mungkin tuh untuk hidup. Mau bercocok tanam juga susah tuh, Mbak. Kok bercocok tanam? Bernafas sudah susah, Mas? Kalau Iya. dingin? Kalau dingin tuh bahkan katanya harus pakai tabung oksigen gitu-gitu kan? Atau enggak ya? Atau salah dengar aku? Mau Salah nyoba dengar? ya? Enggak mau sih Mbak. Apa? Terima kasih. Ya, menggunakan suatu apa ya, zat kimia atau apa itu ya, kalau disuntikkan kalau perlu tuh. Karena untuk mencegah pembekuan udara di dalam paru-paru itu loh, Aryo. Oh iya, yang bahkan kayak yang pernah dengar itu kayak ada yang katanya yang apa tangannya bisa sampai busuk gitu yang warna hitam-hitam itu apa sih? Iya, Frostbite. karena beku kan. Iya. Iya. Kasian ya. Kita Ya, kita makanya lanjut. kita bener kan ambil tempat yang nggak seperti itu gitu. Ya harus bersyukur banget sih, Mas. Ya. Oke, katulistiwa kita. Oke, slide ke-32. Karena di tempat yang terlalu dingin akan sangat susah untuk bertahan hidup dan tentunya membutuhkan energi lebih dibandingkan dengan daerah yang lebih hangat. Ya iyalah, karena paling tidak butuh bakar-bakaran terus kan. Butuh penghangat ruangan dan sebagainya, itu butuh energi lebih daripada tempat yang seperti kita ini. Paling Butuh butuhnya WN cuma terus nggak sih, Mas? WN butuh terus nggak sih, Mas? Iya, mungkin butuh itu. Vodka. Yuk berikutnya. Oke. Slide ke-33. Dan pada dasarnya, manusia membutuhkan udara yang cukup hangat agar bisa bertahan hidup. Ya kalau dingin banget tuh, ya gimana sih Mbak? Yang ada beku dong. Yang ada dari patung kali di sana. Iya, benar-benar. Slide ke-34. Di udara yang sangat dingin, tidak semua hewan dan tanaman yang dibutuhkan manusia bisa hidup. Maka, keraton tidak dipakemkan menempati lokasi yang terlalu dingin. Ya kalau dingin banget ya jelas minimal mau pelihara sapi aja, coba sapinya malah mati tuh Mbak. Iya, Mas. Lanjut ya Mbak. Slide ke-35. Selain itu, manusia juga membutuhkan sinar matahari. Maka tidak tepat jika dipilih tempat yang sinar mataharinya bisa menghilang selama 6 bulan dan muncul terus-menerus selama 6 bulan. Karena kita butuh vitamin D kan untuk kehidupan. Dan vitamin D butuh sinar matahari gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-36. Matahari selain sebagai sumber energi juga digunakan sebagai hitungan waktu. Maka akan sangat membingungkan jika matahari menghilang selama 6 bulan. Makanya beliau memilih tempat yang sangat tepat kan kalau di daerah sini karena matahari muncul terus, nggak pernah hilang selama-lama gitu loh. Oh ya, kalau di Eropa itu kadang-kadang bukan di Eropa sih, mungkin di Antartika gitu-gitu kali ya, Om. Yang ada waktunya dia matahari benar-benar nggak pernah terbenam gitu-gitu ya, Om. Ya 6 bulan katanya. Katanya. Aku belum pernah ke sana sih. Bisa ngomong katanya kan. Oh, besok Arya kali mau ya, nyoba kayaknya. Besok kita berangkat. Mau nyoba. Ayo next. Slide ke-37. Namun, manusia juga tidak akan nyaman tinggal di daerah yang terlalu panas. Ya pokoknya nggak terlalu panas juga kita butuh air berlebihan kan nantinya malahan. Ya pokoknya ya suhu udara itu yang pas-pasan aja gitu loh. Ayo Mbak. Slide ke-38. Karena di tempat yang terlalu panas, tanaman tidak banyak yang bisa hidup, terutama tanaman yang dikonsumsi manusia. Ya sangat jarang lah kalau ada, atau keajaiban kalau ada gitu. Tapi yang jelas nenek moyang kita sudah tepat memilih negara ini gitu. Lanjut Pak. Slide ke-39. Oke. Maka bagi leluhur, daerah hamparan yang
Menghijau justru menunjukkan turunnya anugerah, yang artinya justru bukan pertanda akan berakhirnya kehidupan. Ya, jadi kalau suatu daerah yang tadinya tandus menjadi daerah yang subur, itu berarti kan yang membuat hidup menginginkan agar manusia bisa hidup di situ kan. Jadi itu artinya pasti bukan bukan akan akhir zaman, tapi malah akan zaman akan diperpanjang gitu kan. Gitu, Mbak. Slide ke-40, bagi leluhur, justru tanah yang makin tanduslah yang menandakan zaman menuju ke arah yang tidak baik dan sama sekali tidak berpihak pada kehidupan. Nah iya, makanya kalau tanah menjadi subur itu pasti bukan pertanda akhir zaman itu seharusnya loh. Karena kalau ya yang saya tahu kan kalau tanah itu makin subur berarti orang makin bisa hidup gitu ya. Ya, tapi nggak tahu kalau ada yang berpikir lain ya monggo aja itu. Lanjut Mbak. Slide ke-41, meningkatnya kesuburan tanah justru menunjukkan keberhasilan manusia dalam melaksanakan Hamemayu Hayuning Bawono, sehingga anugerah untuk diizinkan menempati arca pada lebih lama pasti akan diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya kalau fasilitas hidup dibikin ada kan berarti seharusnya memang yang Maha Kuasa menginginkan manusia hidup lebih lama. Ya itu mungkin pola pikirnya orang biku seperti saya sih. Lanjut Mbak. Jangan bilang gitu dong. Aku Slide merasa lebih rendah. ke-42. Nah, makanya. Ayo kita lanjut. Oke. Slide ke-42, sebab jika alam menjadi lebih ramah kepada manusia, itu menunjukkan bahwa alam juga tidak mau manusia celaka. Alam akan menjaga manusia karena alam juga merasa dijaga oleh manusia. Jadi, bagi leluhur, jika tanah makin subur, maka itu bukanlah sebuah pertanda akhir zaman. Bagi berdasarkan cerita nenek moyang saya begitu. Jadi cerita ketika kalau akhir zaman tuh berarti ya harusnya tidak seperti itu gitu. Tapi ya itu kan orang tuh punya asumsi tuh beda-beda gitu. Ya terserah mereka mau bagaimana menyikapi bahwa ketika alam jadi subur tuh dianggap seperti apa itu kan terserah ya. Karena Cuma aneh aja sih kalau menurut aku. sebenarnya logika dasar sih Om ya. Karena kan kalau misalnya kayak disuplai, berarti tandanya mau ada ya mau dilanjutin gitu hidupnya kan, gitu kan. Iya. Tapi kalau supply dihentikan, ya berarti Baru memang tidak berhenti dilanjutkan gitu kan. Mm-mm. Oke. Kita berikutnya kali ya. Lanjut, Pak. Slide ke-43, karena jika Yang Maha Kuasa tidak menginginkan manusia lagi, maka seharusnya penunjang kehidupan dihilangkan, bukan malah diadakan. Dengan makin suburnya tanah di tempat yang tadinya tidak bisa ditanamin apapun, justru menunjukkan bahwa Yang Maha Kuasa belum mau mengakhiri zaman yang berjalan. Atau sebagai pertanda, zaman akan makin panjang, bukan menuju akhir zaman. Ya, logikanya kan begitu ya. Kalau menurut logika saya loh itu. Karena kalau yang Maha Kuasa itu tidak menghendaki manusia ada, berarti kan harusnya tidak sarana penunjangnya dibikin nggak ada toh. Ya benar. Tapi kalau sarana penunjangnya itu dibikin ada kan berarti yang Maha Kuasa menginginkan manusia ada lebih lama, bukan akhir zaman. Tapi Om, tapi Ya, mungkin kalau misalnya asumsi itu kalau ada bebas. orang lain bebas ya Om ya. Ya bebas. Ada orang lain beranggapan kebalikan ya monggo aja, kita nggak ngelarang sama sekali sih sebenarnya ya Om ya. Ya, cuman kalau kita punya asumsi begitu. Lanjut. Oke, slide ke-44. Jadi, kalau ada yang menganggap tanah yang tandus tetap tandus sebagai pertanda zaman akan berlangsung lama, dan kesuburan sebagai pertanda akhir zaman, hal tersebut adalah hak tiap manusia dalam menilai tanda-tanda zaman. Nah, itu sudah kita bicarakan ya. Jadi tidak beranggapan sama juga nggak apa-apa gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-45, tapi cukup aneh jika tanah yang tandus dikatakan sebagai alam yang bersahabat. Karena di Nusantara, tanah suburlah yang dikatakan bersahabat dan pertanda langgengnya zaman. Itu versi kita ya, bukan versi, nggak tahu kalau orang lain ngambilnya gimana. Bahkan ada yang bilang tanah Indonesia itu tanah surga ya Om ya. Katanya begitu. Tapi kan emang ada gitu kan? lagunya tuh. Ada lagunya.
Juga. Kos Plus Oke. itu ya, apa ya? Lagunya Kos Plus kalau nggak salah. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-46. Yang layak dipertanyakan adalah yang mengatakan kesuburan di daerah yang tadinya tandus itu merupakan tanda akan berakhirnya zaman. Apakah memang hobinya suka hidup di daerah yang tandus? Dan apakah bersedia bedol desa pindah ke daerah yang tandus? Itu pertanyaan ya. Mm-mm. Jika memang bersedia, semoga bisa segera pindah ke sana supaya zaman tidak berakhir sehingga bisa mempertahankan tandusnya alam di daerah tersebut. Ya, kalau mereka berpikir seperti itu ya monggo toh ke sana gitu. Jadi supaya supaya zaman tidak berakhir. Kan sebagai manusia itu kita diciptakan untuk hidup toh, Mbak. Ya, Mas. Dan hidup itu berarti kan ketika alam itu bersahabat dengan kita gitu loh. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa seperti itu berarti tanda yang apa? Bahwa tanda supaya itu bahwa tanda zaman tidak akan berakhir ya monggo dipertahankan tanda itu gitu kan. Dan kayaknya nggak Kita cuma tidak alam tidak yang bersahabat ya. Maksudnya kita juga bersahabat dengan alam, alam juga bersahabat gitu. Tapi emang saling ya ya, saling melengkapi gitu kali ya, Mei. ya cuman definisi bersahabatnya kan beda ya. Mungkin ada yang menganggap seperti itu bersahabat kalau seperti di gambar itu gitu. Tapi ada yang menganggap bahwa tanda gambar itu tidak bersahabat gitu kan. Itu masalah definisi kok Aryo. Jadi itu kan terserah yang mendefinisikan toh. Ya. Jadi kita benar-benar nggak ada pemaksaan sama sekali ya. Kalau misalnya tiba-tiba di teman-teman yang nonton nih ada yang nggak setuju dengan kita ya monggo aja gitu. Kita nggak maksa kok buat kita sama kayak kita gitu ya, Mei. Iya, monggo aja. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-47. Karena di daerah tandus, air saja sangat susah. Sedangkan kehidupan sangat membutuhkan air. Dan di tempat yang subur pasti ada air dalam jumlah yang melimpah. Cuman masalahnya kan itu berarti masalah definisi ya. Kalau dianggap bahwa itu bukan anugerah ya udah bikin anugerah adalah yang gak seperti itu ya terserah itu kan Mbak. Ya tapi kalau kita punya anggapan yang mungkin beda gitu aja. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-48. Datangnya kesuburan pasti diimbangi dengan datangnya air. Jadi datangnya sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan seharusnya merupakan anugerah sebagai pertanda bahwa zaman tidak akan mendekati akhir zaman. Ya, lanjut dulu Mbak. Itu sudah jelas kok kata-katanya. Slide ke-49, bagi leluhur, cukupnya air bagi kehidupan menunjukkan bahwa Yang Maha Kuasa sangat menginginkan manusia hidup, bukan menginginkan sebuah akhir zaman. Yang lah iya tau ya. Seperti aku kalau misalkan pelihara ayam dan aku pengen ayamku ini bisa hidup kan aku kasih makan, tak kasih minum. Tapi kalau aku pengen itu cepat mati, tak ini gitu loh. Semuanya nggak tak sediain gitu kan. Benar-benar. Tempatnya sepanas-panasnya gitu ya, Mei. Tapi apa Sedingin-dinginnya nggak tahu gitu. kan? Ya tapi kan nggak tahu ya, karena perbedaan pola pikir itu kan bisa saja terjadi tuh Aryo. Benar sih, benar, setuju sih. Oke, kita lanjut kali ya. 50. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-50, sumber daya air yang cukup juga sebagai syarat dibangunnya keraton, terutama kecukupan air bersih. Air bersih loh ya, saya bukan ngomong air yang tidak bersih loh. Karena bisa mungkin seperti itu gitu kan. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-51, karena manusia butuh makanan, maka daerah tempat keraton dibangun juga merupakan daerah yang banyak ditumbuhi sebagai berbagai jenis tanaman. Paling tidak di sekitarnya lah. Paling tidak di sekitar keraton itu. Lanjut Mbak. Slide ke-52, bahkan hewan pun juga butuh makanan. Maka pada tempat dibangunnya keraton juga harus layak untuk menghidupi hewan yang menunjang kehidupan manusia. Udah jelas sih. Lanjut aja Mbak. Slide ke-53, jenis-jenis hewan yang bisa mendukung kehidupan juga harus bervariasi di tempat dibangunnya keraton. Tidak hanya satu jenis atau jenisnya bisa dihitung dengan jari saja. Ya, makin banyak jenisnya kan makin baik toh.
Lanjut, Pak. Oke, slide ke-54. Manusia hidup tidak hanya untuk makan dan minum saja, tapi juga butuh hiburan. Maka di dekat keraton juga harus memenuhi syarat agar manusia bisa terhibur, baik oleh indahnya pemandangan alam atau oleh wahana hiburan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya, orang bisa stres tuh kalau nggak ada hiburan, Mbak. Karena orang itu juga butuh kok yang namanya hiburan. Seperti aku menganggap hiburan tuh nomor 1, nomor 2 itu bekerja. Ya, Mbak terserah. Oke, Mbak Setuju, mungkin beda setuju, balik. setuju. Berarti ini aku bisa simpulin Eyang itu sangat setuju dengan game online. Merasa Hiburan. didukung ya, yuk. Ya Merasa masa dong. didukung. Pembenaran. Oke, Oke, kita lanjut, Mbak. berikutnya. Oke, slide ke-55. Di tempat keraton dibangun juga harus merupakan tempat di mana manusia bisa mengekspresikan apapun untuk menambah indahnya alam. Jadi justru bukan tidak boleh mengekspresikan segala bentuk yang baik untuk dilihat. Kayak yang Mas Sukun tadi ya, Mas? Yang flyer ya? Wah, Senggol terus. nggak sengaja kalau itu, Mbak. Beda. Oh, Lanjut, Mbak. beda Mbak, jangan Mbak, beda Oke, ini. oke. Karena 50, slide 56. Karena hasil karya seni, terutama patung, bisa dijadikan simbol kebanggaan bernegara, bukan sebagai pertanda datangnya hantu. Ya, biasanya kan negara yang makin ini ya, kelihatan lah bentuk bangunan apa dan sebagainya gitu. Semakin gede patungnya, Makin apa gede, enggak? makin gede, makin besar biasanya negara tersebut. Contohnya Amerika itu ada patung Liberty kan, dan itu sebagai Di kebanggaan mereka loh. mungkin Kalau di kita mungkin kalau kita apa? bikin patung Aryo gitu, Posisi. patungnya Aryo. Itu gak tahu mau ngapain Kalau dong enggak patung ikan, aku. Mas. Kok patung Ikannya ikan? Bang John. Patung ikan, Oh ini patung ikan sudah ada Bos yang Jun. ngeklaim. Oke, slide Oke, 57. Slide 57. Jadi, anugerah yang diterima suatu bangsa akan terlihat dari seberapa megah patung yang bisa dibuat, bukan seberapa banyak patung yang bisa dihancurkan. Borobudur aja patungnya banyak toh. Iya, benar. Ya, makanya. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-58. Sehingga tempat didirikannya keraton seharusnya merupakan tempat datangnya anugerah yang bisa membuat orang jadi bisa berekspresi, terutama dalam membuat patung yang megah dan bisa menjadi kebanggaan dari zaman ke zaman. Ya harusnya begitu ya. Tapi kan ya mungkin kalau ada yang berbeda pandangan ya monggo aja lah. Berarti di Ayo, keraton berarti nggak boleh dibungkam ya, harus berekspresi. Yes, bahasa aja. Itu berarti tempatnya nyaman banget, yo. Orang Oh kalau iya, bikin benar. karya itu kan moodnya harus dibangun kan. Oh iya, Nyaman banget tuh. Iya, harus. Iya. Oke, lanjut next. Oke, slide ke-59. Maka posisi keraton harus ditempatkan pada posisi yang bisa menginspirasi semua seniman untuk berkarya dan mampu membuat semua manusia mau bekerja untuk kelangsungan hidup agar zaman menjadi semakin indah. Patokannya zaman jadi lebih indah ya. Ini patung apaan itu di situ itu? Tugu Tani. Oh, Tugu Tani ya? Tugu Tani. 6 tahun ya. 12 tahun aku ngeliatin ini patung. Oh, dekat rumah ya, dekat apartemen Aryo ya soalnya. Iya, deket. Kalau sekolah pasti lewat ini. Kita next kali ya. Oke. Slide ke-60. Apapun ekspresi dari manusia, selama tidak merusak, seharusnya memang diberi ruang. Dan keraton harus bisa memberi ruang untuk hal tersebut. Ya karena semua keindahan biar muncul gitu kan. Keindahan yang dihasilkan oleh karya seni suatu manusia harus bisa dimunculkan. Dan keraton harus bisa memunculkan itu gitu loh seharusnya. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-61, selain itu, posisi keraton juga harus bisa mendorong agar manusia memiliki semangat hidup dan bisa memikirkan hal-hal untuk membuat hidup menjadi lebih indah. Ya, itu jelas lah. Lanjut aja, Mbak. Oke. Slide ke-62, karena kehidupan adalah anugerah terindah untuk manusia,
Maka posisi keraton harus bisa menginspirasi agar manusia lebih memilih mencintai hidup dan bercita-cita menjadi lebih hidup daripada memilih mati. Ya. Tujuan utama keraton kan untuk membantu melaksanakan tugas dari Yang Maha Kuasa untuk itu toh, membuat supaya kehidupan itu berlangsung lebih lama gitu. Jadi keraton harus bisa menginspirasi supaya manusia mau lebih pengen hidup gitu kan, lebih pengen hidup supaya jadi pilihan. Lanjut Mbak. Slide ke-63. Posisi keraton yang benar juga tidak membuat warganya menjadi lebih memilih untuk mati untuk tujuan apapun. Sebab hidup adalah anugerah yang indah. Nah, itu harus baca begitu ya. Tapi kalau terbalik ya nggak tahu. Lanjut Mbak. Slide ke-64. Maka posisi keraton yang benar seharusnya juga bisa membuat manusia untuk lebih memilih menambah indahnya dunia, bukan malah mengurangi keindahan yang ada. Dan posisi keraton harus bisa menginspirasi hal tentang keindahan tersebut. Jadi banyak getaran di situ yang harusnya bisa menginspirasi manusia ya. Jadi getaran dari kadewatan, dari mana itu mengarah ke satu tempat yang kemudian orang kalau ke situ tuh jadi bisa berkarya gitu. Oh, berarti emang sebenarnya dipacu untuk menyombongkan diri ya? Oh iya wajib. Oh, Benar. Itu benar tuh. wajib sombong, tidak boleh Iya, terima padanya gitu ya. iya karena makanya Mbak Vicky itu harusnya mulai ini Mbak, beranilah Apa, Mas? menunjukkan apapun. Karena orang kalau bisa itu kan jangan hanya ditahan, malah menunjukkan itu wajib tapi dianggap kepada orang yang Mbak anggap penting ya. Kalau dia nggak penting ngapain ditunjukkan Mbak? Sayang ya. Dan kalau dikatakan sombong jangan malu Mbak. Emang kita wajib kok itu. Hukumnya wajib, sombong itu wajib. Tidak disalahkan. Aku mendukung kok itu. Kecuali kalau nggak bisa lah itu nggak boleh sombong. Tapi kalau bisa wajib Mbak. Ya apa yang Wajib bisa banget. disombongin ya kan, Mas? Iya. Ora iso kok arep sombong. Ayo lanjut Mbak. Gitu. Oke. Slide ke-65, posisi keraton seharusnya bisa membuat orang tersenyum, bukan malah murung, melotot, atau malah sibuk beradu hantam. Beradu hantam, baku hantam kali ya mungkin di Itu saya masuk di sini. oh sorry beradu baku hantam ya bener-bener. Ya tapi harusnya baku hantam tapi nggak tahu ini. Ya memang keraton harusnya membuat orang jadi lebih ceria ya, bukan jadi lebih sedih, lebih sebel atau malah bikin orang berantem itu nih bukan keraton sih. Mungkin kayak Disneyland gitu kali ya. Harusnya Bahagia iya. semua orang. Lanjut Mbak. Slide ke-66, dalam beberapa serat kuno dijelaskan bahwa tanah Jawa dulunya adalah tanah yang selalu mengambang. Ini ada di dalam Tantra Pagelaran, terus di beberapa cerita pewayangan juga ada. Jadi di mana lagi ya? Tantra Pagelaran, terus di aku lupa sih nama seratnya apa sih? Ya pokoknya lanjut aja Mbak, karena aku lupa. Lanjut. Oke. Slide ke-67, maka tanah Jawa ini dulu juga dikatakan sebagai pulau yang mengambang atau Nusa Kambang. Nama itu masih tersisa di pulau yang berada di selatan dari Cilacap. Namun hanyalah tinggal nama saja. Itu proses dijangkar dan sebagainya ada kok ceritanya. Jangkarnya gimana ada deh, pokoknya ada cerita itu. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-68, dalam serat Tantra Pagelaran dijelaskan bahwa agar tanah Jawa tidak bergerak, maka perlu ditambatkan pada jangkar agar tanah Jawa stabil. Itu makanya ada cerita tentang penggeseran Gunung Manggologiri itu. Tapi ya udahlah. Lanjut aja Mbak. Oke. Slide ke-69, agar tanah Jawa tetap stabil, maka ada banyak jangkar yang digunakan. Jenis jangkarnya pun berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan sesuai dengan lokasinya. Dan itu biasanya berupa pegunungan sih. Lanjut Mbak. Oke.
Slide ke-70, maka di tengah tanah Jawa ada tempat yang dikatakan sebagai pakunya Pulau Jawa. Cuman pakunya Pulau Jawa itu ada di mana kan tergantung orang sanggup melihat atau tidak itu. Nah, dari Gunung Tidar itu sering kelihatan ada satu gunung yang di saat-saat tertentu tuh gunung itu nggak kelihatan. Walaupun kondisinya cerah. Nah, itu gunung apa? Monggo dicari. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-71, beberapa pakunya tanah Jawa yang bisa dilihat dan menjadi jangkar tanah Jawa agar tidak bergerak adalah berupa pegunungan, terutama gunung yang aktif. Ya, itu juga udah jelas lah ceritanya. Lanjut, Mbak. Slide ke-72, gunung selain nantinya akan digunakan sebagai senjata perlindungan atas gelombang kejut yang terjadi dari jamur dipa juga akan digunakan untuk menjaga agar tanah Jawa tidak bergerak. Mungkin sudah kita terangkan di minggu lalu ya, ada yang namanya reactive armor itu kalau di tank itu. Jadi ada kotak-kotak kayak batu bata yang ditempelkan di badan-badan tank itu kan biasanya akan meledak ketika ada rudal menuju ke dia sehingga akhirnya supaya tidak melukai bagian dalam tank gitu kan. Itu nenek moyang kita juga sudah menghitung itu. Ada gunung yang akan difungsikan untuk reactive armor gitu kan. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-73. Namun, apabila tanah Jawa perlu dipindahkan akibat dari adanya jamur dipa, maka beberapa jangkar harus dilepas dan akan disisakan sebuah jangkar utama yang nantinya akan dilepas pada saat kondisi sudah sangat darurat. Makanya beberapa memang sudah mulai sudah mulai akan dicabut, cuman kapannya saya nggak tahu. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-74, jika kondisi benar-benar darurat, maka Nusa Kambang harus digeser ke selatan. Maka jangkar harus dilepas satu persatu. Dan itu menjadi tugas dari para danghyang yang menjaga pegunungan aktif. Penjelasannya itu nanti ada di 94 ya. Mbak yang bikin ya. Lanjut, Mbak. Aduh. Slide ke-75, efek dari jangkar yang diangkat akan mengakibatkan beberapa gunung di Nusa Kambang akan aktif secara hampir bersamaan. Ya, itu paling tidak pemanasannya sudah mulai dilakukan seharusnya. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-76, leluhur sudah sangat tahu bahwa kelak jamur dipa akan muncul dari tanah seberang yang sangat jauh. Maka pertimbangan dari semua efek munculnya jamur dipa sudah sangat disiapkan sejak dari jauh hari. Ya, makanya karena sudah tahu, maka memang mempersiapannya banyak panjang. Lanjut aja, Mbak, ini biar persiapannya kelihatan. Oke. Slide ke-77, semua efek dari jamur dipa sudah diprediksi karena akan masuk dari arah utara dan arah timur. Yang dari arah utara tidak akan bisa melewati lautan di utara Nusa Kambang. Namun yang di sisi timurlah yang menjadi pertimbangan leluhur. Karena ada sesuatu di utara ya. Tapi kalau dari timur kan tidak ada yang menghambat sama sekali. Lanjut aja dulu, Mbak. Oke. Slide ke-78, maka jika Luku sudah mencapai Nusa Kangwetan, semua jangkar harus sudah dilepas. Jadi urutannya itu kan ada garis Luku, garis Garu, garis Awu, sama garis Geni gitu kan. Tapi kalau Luku sudah sampai Nusa Wetan itu berarti harus segera dicabut jangkarnya. Terus lanjut, Mbak. Oke, slide ke-79, dan leluhur sangat tahu persis bahwa jika Luku sudah sampai di Nusa Kangwetan, maka Garu sudah mendekati batas Awu, dan saat itulah tanah Jawa harus segera dipindahkan. Ternyata ada di bawahnya toh. Ya udah lanjut aja, Mbak. Oke. Slide ke-80, untuk mendorong Nusa Kambang ke selatan, maka diperlukan tenaga yang sangat besar. Ya, dan itu sudah dihitung juga, makanya ada sesuatu yang taruh di utara. Lanjut, Mbak. Slide ke-81, maka
Mesin pendorong dibuat dan diletakkan di utara, serta menghadap ke arah selatan, dengan arah buang pembakaran menghadap ke arah utara. Supaya gerakan dari dorongannya ke selatan. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-82, ada 3 jenis bahan bakar yang akan digunakan oleh mesin pendorong, yang akan mendorong Nusa Kambang ke arah selatan. Yang jelas, makanya saat ini daerah itu permukaannya sudah dibuka supaya nanti ketika jamur tipe mencapai lokasi itu supaya itu bisa terkena kan, bisa tersulut dulu gitu paling tidak. Lihat, Mbak. Oke, slide ke-83, karena mesin dorong diletakkan dan dikamuflase menjadi sebuah pola yang sangat besar, maka daerah tersebut tanahnya haruslah mudah terbakar. Ya katanya begitu. Karena kalau tanahnya mudah kebakar kan berarti nanti untuk mencapai ke sumber tenaga pendorongnya itu kan berarti lebih cepat. Lihat, Mbak. Oke, slide ke-84, selain itu, untuk menyulut mesin dorong di lokasi tersebut harus banyak terdapat sumber batu bara. Karena untuk awalan pembakarannya karena dia bisa sampai temperatur cukup tinggi kan. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-85, agar api dari jamur dipo bisa mencapai batu bara tersebut, maka tanah di atasnya haruslah sudah disingkap. Tapi jangan difikirkan pulau apa ya. Kita tidak menyebutkan nama pulau apapun loh ya. Cuman ya itulah nanti yang terjadi gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-86, singkapan tadi akan membuat batu bara terbakar saat terkena efek jamur dipo, maka akan mengakibatkan suhu yang sangat tinggi. Nah, suhu yang sangat tinggi maka kandungan gas alam yang di situ akan memuai juga kan. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-87, sedangkan di lokasi tersebut juga sudah disiapkan minyak bumi dan gas alam dalam jumlah yang melimpah. Supaya bisa terpicu dengan panasnya situasi di situ kan juga mesin bisa makzur. Lanjut, Mbak. Kayak dapur dong, Mas. Slide ke-88, karena minyak bumi mudah terbakar, maka akan membuat suhu menjadi lebih tinggi dan pada gilirannya akan memicu ledakan yang sangat kuat. Ini kemudian akan mendorong menjadi tenaga dorong kan. Nah, gitulah katanya. Lanjut, Mbak. Slide ke-89, kemudian gas alam akan memuai. Bukan orang IPA ya, Mas, sorry. Gas alam akan memuai dan meledak, lalu menimbulkan daya dorong ke selatan. Maka Nusa Kambang akan terbawa ke arah selatan. Jadi di beberapa serat yang saya tahu memang tanah Jawa akan dibawa ke selatan ketika jamur tipe merembet dari arah timur. Jadi ketika rembetan dari arah timur sudah mencapai batas awu, segera tanah Jawa harus digorong ke selatan supaya rembetannya itu tidak kena. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-90, pada saat Pulau Jawa bergerak ke selatan, air laut di selatan akan naik cukup tinggi, maka hal tersebut perlu dibendung. Ya makanya beliau juga sudah mempersiapkan bendungannya itu sendiri. Lanjut, Mbak. Ada di bawahnya ternyata jawabannya. Slide ke-91, maka leluhur sudah membangun bendungan berupa pegunungan palsu di selatan tanah Jawa. Makanya pegunungannya itu seperti ke pegunungan karang-karang gitu loh, Mbak. Batu kapur dan sebagainya gitu. Dan itu kelihatan banget kayak urukan karena tanah di atas pegunungannya itu beda banget dengan tanah yang ada di bawah gunung-gunungnya itu gitu loh. Lanjut, Pak. Kalau manusia biasa bendungan itu tanah ya, Mas. Kalau ini gunung, Ya, amazing. gunung dan itu merembet seluruh dari barat ke timur loh, Mbak. Benar-benar amazing. Oke, slide ke-92. Jadi jangan terkejut. Bila kita mau ke pantai selatan, maka kita harus naik gunung dulu.
Dan semuanya itu merupakan gunung dari karang dan batu kapur. Karena pegunungan tersebut dibuat untuk melindungi Pulau Jawa saat akan digeser ke selatan. Artinya itu sudah dipersiapkan dari jarak waktu yang sangat lama. Dan itu kita bisa mengukur kira-kira kapan dengan cara meradiometri. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-93. Di sebelah timur dari Nusa Kambang akan dibuatkan jalan bagi air laut yang datang dari arah selatan, agar bisa masuk dengan sangat kencang. Nggak perlu dikasih penjelasan lah. Yang jelas, daerah yang terbakar itu supaya segera padam. Lanjut, Pak. Oke, slide ke-94. Tujuan pembuatan jalur air di Nusa Kambang bagian timur tersebut agar bisa memadamkan efek jamur dipo yang membakar sebagian wilayah. Ya, lanjut aja, Mbak. Slide ke-95, agar tanah Jawa tidak bertabrakan dengan daerah lain, maka daerah selatan tanah Jawa harus dikosongkan, atau haruslah sebuah daerah yang kosong. Ya, supaya kalau tanah Jawa bergerak ke selatan supaya nggak nabrak. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-96, maka posisi benua Australia ada di sebelah tenggara dari tanah Jawa. Ya, nggak boleh nutupin. Lanjut, Mbak. Minum dulu, Mas. Jauh ya, Mbak. Slide ke-97, besarnya daratan dan adanya beberapa pegunungan di Australia digunakan untuk melindungi Pulau Jawa dari efek jamur dipo yang datang dari arah timur. Maka, tanah Jawa akan diletakkan di sisi barat dari Australia. Geser gitu ya, Mas? Ya. Iya. Australia nggak gerak. Yang gerak Pulau Jawanya, Mbak. Kok bisa ya? Mbak. Nah, tadi Kita lihat aja Mbak nanti, Mbak. Biar asik. Oke. Oke. Slide ke-98, leluhur juga sudah memberi batas bahwa ada gambar telapak tangan di sana, di mana Pulau Jawa harus dibawa ke arah barat selatan telapak tangan itu. Tanda telapak tangan dipakai untuk menandai daerah tersebut masih berpotensi bahaya. ada loh ya lambang telapak tangannya. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-99, tanda telapak tangan itu menunjukkan jangan digeser ke arah situ, tapi ke barat daya. Ya, udah jelas lah kalau itu nggak gini kan nggak boleh, jangan ya, ojo ini ya gitu kan. Lanjut, Mbak. Tak pikir halo, Mas. Oh enggak dong, jangan di sini ya. Oke. Slide ke-100, agar tanah Jawa tidak bertabrakan dengan benua Atlantis, maka benua Atlantis juga harus berada di barat daya dari tanah Jawa. Maka, saat tanah Jawa digeser ke selatan dan agak sedikit ke barat daya, tidak terjadi tabrakan. Jadi ya seperti itulah. Lanjut aja, Mbak. Terus, slide ke-101 ya. Dengan alasan potensi bahaya kemunculan jamur dipo tersebut, maka sangat jelas bahwa Atlantis tidak mungkin berada di Samudra Atlantik. Kalau di Samudra Atlantik berarti mereka menghitungnya gimana? Berarti mereka nggak bisa melihat masa depan tuh, Mbak. Kalah dong sama Ronggo Warsito. Lanjut, Mbak. 103 ya, Mas? Sorry, Mas. Dua. Oh, dua. Dua. Oke. 102, dengan alasan yang sama, maka Atlantis juga tidak berada di Samudra Pasifik. Ya kalau dia di sana udah kebabat duluan kan pasti. Karena arah bahaya dari arah sana juga. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-103, dengan alasan akan munculnya jamur dipo, sangat jelas bahwa Atlantis tidak mungkin berada di benua Eropa atau benua Amerika. Itu namanya mendekati bahaya loh, seperti itu. Lanjut, Mbak. Oke, slide 104. Dengan segala alasan tentang efek munculnya jamur dipo dan adanya kekuatan yang mendorong tanah Jawa menuju ke selatan, maka sangat tidak mungkin Atlantis berada di Laut Jawa.
Ya kalau ada di Laut Jawa nutupin nutupin ini toh, mesin pendorong ke selatannya kita itu loh. Malah tabrakan dengan Pulau Jawa. Nggak mungkin di situ. Dan terlalu kecil, Laut Jawa terlalu kecil untuk satu benua. Lanjut, Mbak. Slide 105. Karena jika Atlantis berada di Laut Jawa, maka akan membuat tenaga pendorong berkurang. Karena begitu besarnya bangunan-bangunan yang ada di Atlantis. Sehingga kalaupun bergerak, malah akan menabrak Pulau Jawa. Jadi sangat tidak mungkin Atlantis berada di Laut Jawa. Nah, kalau pengen tahu seberapa besarnya tuh yang memfoto Aryo itu, Mbak. Loh. Kenapa pas itu aku nggak diajak sih, Mas? Mbak belum bisa sepiangin ke Jakarta, Mbak. Oke. Sekarang kan bisa. Nanti ikut, Mbak. Oke. Slide ke 106. Dan yang paling jelas, Atlantis sangat tidak mungkin di belahan utara. Karena belahan utara itu adalah awal tempat terjadinya adu jamur dipo. Ya namanya cari perkara aja, Mbak. Kalau mencari tempat negara yang bisa melihat masa depan, masuk begitu gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke 107. Keberadaan benua Antartika juga akan menjadi pelindung utama dari efek jamur dipo yang datang dari arah selatan. Karena suhu yang sangat dingin di sana akan meredam panas yang muncul. Selain itu pegunungan yang sangat tinggi juga di sana ya. Jadi selain pegunungannya sangat tinggi, juga udara yang sangat dingin. Lanjut, Mbak. Slide ke 108, selain dinginnya udara di Antartika, juga tingginya daratan di Antartika, sampai kadang ada yang mengira sebagai dinding es. Tapi sekali lagi, bumi itu bulat, bukan datar. Ya, lanjut, Mbak. Oke. Kita ngomongin. Slide ke 109, pola pegunungan di Afrika juga akan menjadi pelindung utama efek jamur dipo dari arah barat, setelah tanah Jawa digeser ke selatan. Plus dapat perlindungan dari Atlantis juga kan, karena di Atlantisnya juga ada bangunannya juga besar-besar, melebihi gunung yang ada di situ kan, di Afrika. Ingat, Mbak. Slide ke 110, keberadaan pasir di Afrika juga akan menguntungkan karena saat pasir terbawa angin dari jamur dipo, maka angin akan melambat dan mengurangi jarak tempuh angin jamur dipo tersebut. Ya karena ada beban yang dibawa kan, jadi lebih ringan. Lanjut, Mbak. Asik, sudah selesai. Jangan asik, nanti ada pertanyaan dan statement, Mas. Oke, slide ke 111. Tutupipun kala bendu, laptopku. Tutupipun kala bendu dipun bukani goro-goro. Bumi gonjing, gunung ketuk, goro molak-malik, udan barat salah mangsa, kilatatit leliweran, lan sapiturutipun arsa badhe miwiti jumadulipun kang kala suba. Saking kidul timbuling kamulyaning Tribhuwana. Nggak perlu terjemahkan, itu bahasa kita sendiri, Mbak ya. Jadi nggak perlu. Oke. Sebelum ke slide Akhirnya yang selesai. selanjutnya, Mas, aku mau tanya. Ini seru nih. Mbak? Aku jadi penengah aja. Oke, aku mau tanya ya, Mas. Yang pertama, apa namanya? Kalau misalnya itu apa? Terus sama ini, Mas. Kan kadang itu kan kalau aku sowan gitu ya, itu dengar ada dua suara. Nah, itu untuk ngebedain itu suara apa dan suara apa itu gimana? Terus sama ini, Mas. Kalau aku statement gini. Kan di DM tuh banyak banget tuh orang yang nge-DM dari Atlantis Series dan yang di luar juga kan kayak tanya-tanya, tapi mereka itu tuh kayak Mbak aku tuh tahu ini gini itu bener nggak sih kayak itu loh Mas, kayak pengen mencocokkan dan kepengen diiyanin kayak gitu loh Mas. Itu kan kayak nggak usah DM kalau udah tahu gitu kan. Kenapa DM? Kan DM kan untuk pertanyaan ya kayak itu. Itu sih. Gimana Mas? Kalau misalnya itu salah satu pusaka yang ada, Mbak, dan itu biasanya orang yang pegang itu tuh hanya boleh melakukan satu kali. Jadi satu kali ngucap nggak boleh ditarik balik. Jadi kalau ada orang ngomong aku nggak mau sama dia gitu atau nggak mau ngelakoni itu lagi, kalau sampai dijawab dengan iya monggo, berarti tidak boleh kembali lagi, Mbak. Selama-lamanya tidak akan diizinkan kembali lagi.
Nggak ada kesempatan kedua. Ya nggak ada. Karena kan kalau misalnya cuma satu kali harus misalnya. Jadi apapun yang sudah terjadi ya sudah, itu tidak akan pernah ditarik balik. Gitu. Terus yang kedua tadi apa Mbak? Mae, aku Yang kedua rada ngantuk sih. itu loh, ada dua suara kan Mas, kadang-kadang dengernya. Nah itu tuh untuk membedakan suara satu dan suara dua. Itu kan kalau di musik kan ada kayak gitu. Tapi kalau ini kan nggak musik ya. Itu tuh gimana Mas? Halo, Hewang. Itu Mbak ya harus bisa lah kalau seperti itu. Membedakan suara antara suara kadewatan sama suara munyo, maksud nggak bisa sih Mbak. Bisa lah pasti. Bisa. Masa itu suara munyo sih? Ya. Ya kalau suara munyo ora perlu dirungokke to Mbak. Iya. Ada suara saya gitu emang ada, tapi nggak perlu didengerin. Nggak ada untungnya. Siapa lagi yang ketiga tadi Terus Mbak? yang tadi itu DM itu loh Mas, jadi kayak tanya, tapi dia tuh kayak tahu kayak mau konfirmasi gitu loh Mas ke aku tuh kayak aku tuh semalam tuh mimpi ini Mbak gini, itu bener nggak sih kayak itu? Kan aku terus jawabnya gimana? Itu mimpi kamu, kenapa tanya ke aku gitu loh Mas? Kayak gitu kan aneh kan? Ya gitu loh. Terus aku ketemu ini Mbak, itu bener nggak sih ini kayak gitu? Mana aku tahu kamu yang ketemu, kenapa tanya aku gitu loh Mas? Kan kayak aku kalau mau bales juga gimana, kalau nggak aku bales nanti dikiranya aku nggak jadi admin yang baik. Mending nggak usah tanya kalau udah tahu gitu. Nah kan ini berbakat nih sombong. Iya, kalau udah ngerti ya nggak perlu tanya. Jadi kan memperingan kita gitu loh. Dan kita kan memang juga bukan perguruan, jadi tidak mempunyai kewajiban untuk menjelaskan gitu kan. Cuman kalau kita pas mau menjawab ya kita jawab, belum enggak ya nggak jadi beban Mbak. Ya, jadi ini mohon maaf untuk DM yang tidak dibalas ya. Seperti ini jawaban dari saya. Oke, silakan slide selanjutnya. Iya, slide selanjutnya tuh sudah selalu ada setiap saat, belum ada tambahan lagi. Ya udah, kalau gitu diakhiri dulu aja ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mbak Vicky ada lagi yang mau disampaikan? Disclaimer belum kamu sampaikan ya dari awal sampai akhir? Iya. Oh lupa iya, lupa. Maaf. Saya tidak profesional. Oke. Teman-teman semua, rekan-rekan Menyanners yang hadir pada malam hari ini, kita sekali lagi mau mengingatkan kalau tim Atlantis Research Center itu tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan saudara Agung Bimo Stejo atau saudara kita semua yang ada di sini. Entah itu mengatasnamakan Mbak Vicky, mengatasnamakan Haskell, atau bahkan mengatasnamakan Pak Marius gitu. Nah, kalau kamu? Iya, aku. Untuk informasi resmi itu via DM Instagram Vicky Ananda. Nih ya di bawah sini. Iya kan bener ya, di kiri ya. Iya di bawah kiri itu benar. Mbak Vicky itu siap 24 jam. Gitu. Jam 3 pagi tanya aja nggak apa-apa. Nggak ada jam operasional kita. Oke. Yang penting tadi dan ya Mbak ya. Sesukanya. Yang penting tadi jangan ya kita bukan perguruan. Kita juga tidak terima kerjasama dengan pihak luar ya Om ya. Enggak. Ya, kita nggak terima kerjasama dengan pihak luar. Jadi kalau misalnya mau nawarin MLM jangan. Nawarin yang aneh-aneh jangan. Oke, kalau gitu malam hari ini kita sudahi, sudah jam 10.16. Wah, tepat waktu. Enggak sih. Oke. BTW kita minggu depan bakal masih hal yang sama, tapi minggu depan kayaknya ada sesuatu yang berbeda ya Om. Ada deh, entah jelasinnya minggu depan ada sesuatu yang berbeda, jadi ditunggu aja minggu depan. Dan jadi sekali lagi terima kasih semuanya sudah mau menyaksikan sampai malam hari ini. Terus juga terima kasih ke Bapak Agung, terus juga Mbak Vicky, terus Haskell juga, terus Pak Iwan, juga Bang Joni, Bos Joni yang udah menggambar tadi, gambarnya debutan. Terus juga Pak Marius, jangan lupa kita berterima kasih karena kalau bukan karena Pak Marius, Atlantis Series juga tidak akan berdiri. Iya gitu. Jadi Mas Togo. Mas Togo juga atas presentasinya, Mas Togo, atas editannya juga di awal. Semuanya terima kasih. Terus ini juga Mas Fean kayaknya ya, yang ada di kolom komentar. Iya, running text.
Jadi Sima berterima kasih untuk semuanya bisa supaya Atlantis Series ini bisa berjalan tiap minggunya. Jadi kita sudahi, sampai jumpa minggu depan. Salam menyan. Salamnya. Oh, kan.